Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami, kelompok 5, yang dimana di saat ini kami akan membahas mengenai aktivitas malaikat. Dan kelompok kami terdiri dari Veronica Karen, Sofianti, Renaldi Malensang, dan saya sendiri, Brian Tomoloba. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pelayanan malaikat dalam hubungannya dengan Allah, di mana di situ terdapat memuji Allah dalam Mazmur 148 ayat yang pertama sampai yang kedua, dan juga Yesaya 6 ayat yang ketiga. Kemudian juga ada yang menyembah Allah yang terdapat dalam Ibrani 1 ayat 6, juga Wahyu 5 ayat 8 sampai 13. Kemudian di situ bersukacita atas pekerjaan Allah yang dapat kita lihat dalam Ayub 38 ayat 6 sampai 7. Kemudian melayani Allah dalam Mazmur 103 ayat 20, juga terdapat dalam Wahyu 22 ayat 9. Kemudian menghadap Allah dalam Ayub 1 ayat 6, kemudian Ayub 2 ayat yang pertama. Kemudian yang terakhir di sini dikatakan bahwa menjadi alat untuk melaksanakan hukuman Allah dalam Wahyu 7 ayat yang pertama, juga Wahyu 8 ayat yang kedua. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu hubungannya dengan pelayanan Kristus. Sini terdapat 4 bagian, yaitu pertama, pada saat kelahiran, di mana ada domba Gabriel dalam Matius 1 ayat ke-20, dan juga Lukas 1 ayat 26 sampai yang ke-28. Kemudian menyampaikan berita untuk para gembala yang disertai pujian dalam Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai 15. Kemudian di sini kedua, selama hidup Kristus, dan di situ terdapat peringatan bagi Yusuf dan Maria dalam Matius 2 ayat ke-13 sampai 15, juga bimbingan dari Mesir dalam Matius 2 ayat 19 sampai 21, juga melayani dalam sesudah pencobaan dalam Matius 4 ayat ke-11, kemudian di Taman Getsemani dalam Lukas 22 ayat 43, juga melakukan pembelaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu sesudah kebangkitan, yang dimana disitu terdapat menggulingkan batu dalam Matius 28 ayat yang pertama sampai yang kedua, memberitakan kebangkitan Kristus dalam Lukas 24 ayat yang ke-5 sampai 7, hadir saat kenaikan Kristus ke surga dalam Kisah Rasul 10:1 ayat yang ke-10 dan juga sampai 11. Kemudian yang terakhir di sini yaitu saat kedatangan Kristus yang kedua, di mana disitu terdapat suara penghulu malaikat saat pengangkatan gereja dalam 1 Tesalonika 4 ayat ke-16, kemudian menyertai Kristus saat kedatangannya yang kedua dalam Matius 23 ayat ke-1, juga 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-7. Kemudian pengadilan, yaitu memisahkan gandum dari lalang dalam Matius 13 ayat ke-9 sampai 40. Kemudian bagian yang selanjutnya yaitu pelayanannya di setiap dispensasi masa, di mana yang pertama di sini yaitu memuji Allah ketika dunia diciptakan, dapat dilihat dalam Ayub 38 ayat 6 sampai 7. Kemudian terlibat dalam memberikan hukum Taurat dalam Galatia 3 ayat 19, juga Ibrani 2 ayat kedua. Kemudian aktif pada saat kedatangan Kristus yang pertama, yang dapat kita lihat dalam Matius 1 ayat 20, juga Matius 4 ayat ke-11. Kemudian aktif selama tahun-tahun permulaan gereja dalam Kisah Rasul 8 ayat ke-26, juga Kisah Rasul 10 ayat yang ketiga, 7, 12, dan 11. Dan juga terlibat dalam peristiwa-peristiwa sekitar kedatangan Kristus yang kedua dalam Matius 25 ini ayat 31, juga terdapat dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama. Kemudian pada bagian yang keempat yaitu hubungannya dengan bangsa-bangsa, yang dimana di sini terdapat 2 bagian, yaitu yang pertama bangsa Israel, di mana ini malaikat ini menyertai perjalanan Israel dari Mesir dengan penghulu malaikat Mikael yang melindungi Israel, yang kita lihat dalam Daniel 12 ayat yang pertama. Kemudian bangsa-bangsa lain, di mana di sini yaitu menjaga bangsa-bangsa dan penguasa dalam Daniel 4 ayat ke-17, juga mempengaruhi orang-orang yang menjadi pemimpin bangsa-bangsa dalam Daniel 10 ayat 21, juga Daniel 11 ayat yang pertama. Kemudian di sini pada masa kesengsaraan yang akan datang, malaikat-malaikat akan terlibat dalam pelaksanaan hukuman-hukuman Allah, yang dapat kita lihat dalam Wahyu 8 sampai 9 dan juga Wahyu 16. Kemudian kita akan masuk pada bagian yang kelima dari materi ini, yaitu dalam hubungannya dengan orang-orang fasik.
Yang pertama adalah malaikat-malaikat memberitahukan hukuman-hukuman yang akan datang. Kalau kita baca Kejadian 19, maka kita akan melihat bahwa malaikat Tuhan memberitahukan kepada Abraham tentang hukuman yang akan menimpa kota Sodom dan Gomora. Kemudian yang selanjutnya adalah malaikat-malaikat memberikan hukuman kepada orang-orang fasik. Yang ketiga adalah malaikat-malaikat akan memisahkan orang-orang fasik dari orang-orang benar. Kemudian kita akan masuk pada bagian terakhir dari materi aktivitas malaikat ini, yaitu dalam hubungannya dengan orang percaya atau gereja. Nah, pelayanan utama para malaikat. Pelayanan utama para malaikat dalam hubungannya dengan orang percaya atau gereja adalah yang pertama adalah menolong orang percaya. Itu bisa kita baca dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ke-14. Kemudian yang selanjutnya menyampaikan dan mengungkapkan arti kebenaran yang berbeda bagi gereja. Nah, kalau kita membaca ayat-ayat yang sudah kami bagikan pada PowerPoint kami, maka kita akan melihat bersama bahwa malaikat-malaikat juga sangat berperan membuat orang-orang percaya, nabi-nabi dan hamba-hamba Tuhan menjadi mengerti maksud-maksud dari setiap pesan-pesan Tuhan bagi mereka, yang tentunya berfaedah bagi jemaat. Kemudian ada pelayanan khusus para malaikat dalam hubungannya dengan gereja atau orang percaya, antara lain yang pertama adalah membawa jawaban doa. Itu kita bisa baca dalam Kejadian 12 ayat 5-10. Kemudian menolong dalam memenangkan orang-orang bagi Kristus. Yang selanjutnya adalah memperhatikan keadaan, pekerjaan, dan penderitaan orang-orang Kristen, khususnya pada awal-awal gereja atau pada gereja mula-mula. Yang selanjutnya adalah memberikan dorongan atau membesarkan hati orang Kristen pada waktu menghadapi bahaya. Ini juga masih dalam kaitannya dengan gereja mula-mula, bahkan ketika mereka menghadapi bahaya, malaikat Tuhan berperan membesarkan hati mereka. Demikianlah penjelasan kami tentang aktivitas para malaikat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.